Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, kita tentu pernah membandingkan atau mengukur diri kita dengan orang lain. Tidak jarang hal itu membawa kita pada sikap sombong, sebab apa yang saat ini kita miliki mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, kita juga bisa jatuh pada sikap iri hati karena kita tidak bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil yang hari ini hendak kita renungkan adalah kisah tentang sekelompok orang yang meragukan kuasa dan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Mereka menolaknya. Bagi mereka, Yesus bukanlah siapa-siapa selain anak tukang kayu. Yesus juga bukan berasal dari keluarga kaya, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mempercayai perkataannya. Uniknya, orang-orang itu justru adalah mereka yang pernah berada di dekatnya dan tinggal bersama dengannya. Mereka bahkan kecewa dan menolak Yesus sebab mereka mengukur karya keselamatan Allah dengan takaran manusiawi. Mereka tidak sadar bahwa Mesias sesungguhnya sudah hadir dan berada di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan kita untuk tidak patah semangat ketika ditolak, seperti yang ia alami. Penolakan memang penyataan yang pahit, tetapi kita tidak boleh merasa terpuruk karena Tuhan sungguh mencintai kita apa adanya. Kita sungguh berharga di mata Tuhan, bukan karena prestasi-prestasi kita, melainkan karena Tuhan sendiri adalah Maha Cinta. Saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati seorang kudus, Santo Ignatius Loyola.
Ia pendiri Serikat Yesus. Sebelum mendirikan Serikat Yesus bersama teman-temannya, Ignatius adalah seorang tentara kerajaan yang gagah berani. Demi mempertahankan negaranya, perang yang dia alami akhirnya membuatnya terluka dan harus dirawat. Masa pemulihannya menjadi masa yang sungguh berrahmat, sebab Ignatius akhirnya menjadi manusia baru dan memutuskan untuk menjadi seorang tentara Kristus. Apapun yang ia miliki, semuanya itu adalah demi kemuliaan Allah yang maha tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil hari ini dan kisah hidup Santo Ignatius, kita diajak untuk kembali merenungkan perjalanan hidup yang selama ini kita jalani. Sebagai pengikut Kristus, apakah kita masih sering membandingkan rahmat yang kita terima dengan apa yang diterima oleh orang lain? Apa yang saat ini kita dan orang lain miliki tentu tidak bisa diukur hanya dengan takaran manusiawi. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang saat ini kita miliki. Sebab semuanya itu seharusnya demi kemuliaan Allah yang maha tinggi. Dan juga, siapkah kita kalau kita ditolak, kalau kita ingin berbuat sesuatu? Selamat bermenung. Ya Allah yang penuh belas kasih, ampunilah kami bila selama ini kami kurang bersyukur atas apa yang kami miliki. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu membimbing dan menuntun kami di kala lemah dan terbawa arus dunia. Semoga kami mampu meneladani Santo Ignatius untuk mempersembahkan seluruh diri kami demi kemuliaan yang lebih tinggi. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.